Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran membaca. Membaca dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas dalam melafalkan, mengeja, menyembunyikan simbol-simbol, abjad sehingga menjadi kata sampai kalimat yang memiliki makna. Membaca memiliki peran yang sangat fatal dalam menyumbang generasi-generasi emas pembawa kemajuan. Tentu kita sepakat bahwa membaca akan meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan. Adapun jenis-jenis membaca, yang pertama membaca cepat. Teknik membaca cepat dapat digunakan sebagai salah satu belajar efektif. Membaca cepat merupakan teknik membaca dengan memindahkan pandangan mata secara cepat, kata demi kata. Teknik membaca cepat bertujuan agar pembaca dapat memahami bacaan dengan cepat. Yang kedua, membaca sekilas. Membaca sekilas biasa dilakukan ketika membaca koran atau bacaan-bacaan lainnya. Teknik membaca ini dilakukan dengan tujuan agar dapat menemukan informasi yang diperlukan dengan cepat. Yang ketiga, membaca memindai. Membaca memindai disebut juga membaca scanning, yaitu teknik membaca yang digunakan untuk mendapatkan informasi tanpa membaca yang lain, melainkan langsung pada masalah yang diperlukan. Teknik membaca memindai biasa dilakukan ketika mencari nomor telepon, mencari arti kata atau istilah di kamus, dan mencari informasi di ensiklopedia. Yang keempat, membaca insentif adalah teknik membaca yang dapat diterapkan dalam upaya mencari informasi yang bersifat detail. Membaca intensif juga dapat diterapkan untuk mencari informasi sebagai bahan diskusi. Membaca intensif disebut juga membaca secara cermat. Membaca dengan cermat akan memperoleh sebuah pokok persoalan atau perihal menarik dari suatu teks bacaan untuk dijadikan bahan diskusi. Sebelum kita memulai membaca, ada pun langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, lihatlah judul bacaan yang akan dibaca. Yang kedua, pahami tulisan. Yang ketiga, baca tulisan dengan seksama dan teliti. Yang keempat, carilah kata-kata dari setiap paragraf yang menurut kalian inti dari suatu paragraf. Yang kelima, susunlah inti paragraf itu menjadi suatu bacaan yang menarik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan membaca, yang pertama, faktor kognitif, yaitu terkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, dan tingkat kecerdasan. Yang kedua, faktor efektif, yaitu berkaitan dengan kondisi emosional, sikap, dan situasi. Yang ketiga, faktor teks bacaan, yaitu tingkat kesungkaran dan keterbacaan suatu bacaan yang dipengaruhi oleh pilihan kata, struktur isi bacaan, dan penggunaan bahasanya. Dan yang keempat, faktor penguasaan bahasa, yaitu berkaitan dengan penguasaan bahasa, struktur, dan unsur kewacanaan. Sedangkan faktor yang menghambat keterampilan membaca ada dua. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor hambatan yang muncul dari dalam diri pembaca. Misalnya bersifat fisik, alat ucap yang tidak sesuai, kondisi fisik kurang segar. Yang kedua, faktor hambatan eksternal, yaitu hambatan yang berupa suara, hambatan berupa gerak, hambatan yang berupa cahaya, hambatan yang berupa jarak.
Strategi pembelajaran membaca yang cocok diterapkan di sekolah dasar. Di sekolah dasar, pengajaran membaca dan menulis merupakan salah satu bidang garapan yang memegang peranan penting dalam pengajaran bahasa Indonesia. Karena tanpa memiliki pengetahuan dan keterampilan membaca dan menulis, maka akan mengalami kesulitan belajar di masa mendatang atau tingkat sekolah selanjutnya. Adapun strategi membaca yang cocok diterapkan di sekolah dasar, yang pertama, pengajaran membaca permulaan. Yang kedua, pengajaran membaca nyaring. Yang ketiga, pengajaran membaca dalam hati. Yang keempat, membaca pemahaman. Yang kelima, pengajaran membaca bahasa. Dan yang terakhir, pengajaran membaca teknik. Tujuan membaca di sekolah dasar kelas rendah, yang pertama, mekanisme membaca, yaitu mengasosiasikan huruf dengan bunyi-bunyi bahasa yang diwakilinya. Yang kedua, membina gerak mata membaca dari kiri ke kanan. Yang ketiga, membaca kata-kata dan kalimat-kalimat pendek. Sedangkan tujuan pembelajaran membaca di kelas tinggi ini melatih siswa dalam keterampilan yang bersifat pemahaman.